semua. Mbak Risma bertanya tentang bagaimana seorang karyawan dianggap mangkir dan didiskualifikasi mengundurkan diri, ya. Apakah secara otomatis setelah 5 hari berturut-turut tidak masuk, maksudnya mangkir ya, dianggap mangkir maksudnya, atau setelah diberikan surat panggilan 1 namun tidak hadir? 2 apa 1 tuh? 2 ya. Mata saya udah udah 2 mata saya. Ya, setelah diberikan surat panggilan kedua namun tidak hadir. Nah, ini bagaimana nih? Baik. Jadi Bapak Ibu semua, Ibu Risna dan teman-teman semua, klausa tentang mangkir ya, itu dulu waktu Undang-Undang 13 ada di pasal 168 ya. Terus kan sekarang sudah diganti ya, dengan UCK, PP-nya di PP 35, silakan dicari pasal tentang mangkir, itu ada ya. Kurang lebih isinya sama dengan pasal 168 di Undang-Undang 13 ya. Prosedurnya itu yang sama, bahwa mangkir itu pertama yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak masuk bekerjanya selama 5 hari kerja berturut-turut. Berturut ya. Jadi harus 5 hari dan berturut-turut. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan harus 5 hari. Jadi di bawah 5 hari enggak. Kemudian berturut-turut. Jadi kalau misalnya nggak berturut-turut, besok masuk enggak, itu belum masuk kategori itu. Ya. Kemudian berturut-turut tadi itu artinya, contoh paling sederhana tadi Pak Habib bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu kan libur nih. Misalkan dia nggak masuknya Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu masuk kategori 5 hari kerja berturut-turut ya. Karena dimaksud bukan 5 hari kalender, tapi 5 hari kerja berturut-turut. Ya, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat kedua adalah tidak masuknya itu tanpa informasi, tanpa izin, atau dengan informasi tapi tidak bisa diterima oleh perusahaan. Alasan ya. Jadi perusahaan kan punya hak ya untuk menyetujui atau tidak menyetujui tidak masuknya si karyawan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya. Misalkan nih, dia nggak masuk kerja, dan di peraturan perusahaannya atau di PKB sudah dibilang bahwa nggak masuk kerja harus ada dokumennya, apakah cuti, atau kalau dia misalkan mendadak sakit berarti harus pakai surat dokter. Terus misalkan dia pagi dia bilang ke atasannya, saya nggak masuk kerja ya hari ini, kenapa? Sakit. Ya udah kamu ke dokter. Enggak lah, saya nggak mau ke dokter, pokoknya saya bilang saya sakit aja udah. Gitu kan. Oh, ke dokter males Pak, gitu kan. Males jalan nih, mager. Nah kan gini nih, sekarang banyak generasi mager kan, lagi mager bos gitu, sakit gitu. Kamu sakit apa? Sakit hati gitu lah tuh, misalkan gitu tuh. Yang ngotot dia bilang nggak masuk, nah itu dia sudah memberikan informasi, tetapi informasinya alasannya tidak bisa diterima oleh perusahaan. Nah itu juga masuk kategori dalam mangkir, sehingga hari itu kalau dia maksa nggak masuk, maka hari itu dia dianggap mangkir. Karena atasannya dia bilang nggak bisa, kamu tetap harus masuk atau kamu ke dokter, minta surat dokter, begitu kan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah dilakukan panggilan secara tertulis. Tertulis ya panggilannya, tertulis sampai hari ini masih diartikan sebagai surat. Bukan WA, bukan pesan suara, voice note. Ya kan? Atau DM, direct message ke sosmednya, ke IG-nya, ke Facebook-nya, gitu kan? Atau lewat TikTok dipanggilnya. Nah itu nggak masuk kategori surat panggilan, karena di sana surat namanya, atau tertulis berarti harus ditulis. Surat elektronik kalau WA gimana? Kalau email? Kalau email masalahnya itu kan nanti akan ada kemungkinan pengingkaran dari yang nerima. Oh, saya nggak terima. Saya nggak terima. Oke. Gimana tuh? Bentuknya fisik ya, Pak ya? Iya. Harus jadi fisik ya? yang harus bisa dibuktikan. Jadi surat ya. Surat. Itu harus tertulis. Kemudian surat panggilan itu dikirim sebanyak 2 kali. 2 kali. Harus 2 kali ya, Bapak Ibu. 2 kali. 2 kali. Dan 2 kali ini dalam waktu yang wajar. Ya. Maksudnya waktu yang wajar. Surat panggilan pertama dan kedua ini jangan dijadiin satu. Ya. Dia nggak masuk nih, begitu hari kelima nggak masuk,
surat panggilan pertama dan kedua langsung semua dikirim pakai gosen ke rumahnya, ya kan? Gosen, udah gitu cara ngirimnya pakai gosen yang suka di TikTok tuh, main lempar itu, ya. Yang guyonannya itu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Jadi dalam apa yang wajar itu diartikan sebagai ada jeda waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua. Ya. Nah, yang disarankan adalah kalau ini 5 hari kerja berturut-turut, maka kalau kami biasa menyarankan hari kerja pertama nggak masuk, lihat dulu. Hari kerja kedua nggak masuk, langsung kirimkan panggilan pertama. Ya. Ya. Hari kerja ketiga nggak masuk, catat. Hari kerja keempat nggak masuk, panggilan kedua. Ya. Sehingga hari kerja kelima dia masih nggak masuk, hari kerja keenamnya itu sudah masuk kategori mangkir dan dianggap mengundurkan diri tadi, ya. Jadi bisa masuk pasal PHK tentang mangkir. Tuh. Nah Pak, kalau misalkan sudah dikasih surat panggilan pertama, kedua, tertulis dalam waktu yang wajar, kemudian di hari kelima dia masuk Pak. Hari kelima dia masuk, bagaimana tuh? Kalau hari kelima dia masuk, berarti pasal PHK mangkir belum bisa dipakai, karena berarti baru 4 hari kan nggak masuknya. Berarti belum bisa dipakai. Berarti dia harus diapain Pak? Ya silakan gunakan prosedur disiplin, surat peringatan. Kan biasanya surat peringatan sudah ngatur tuh. Kalau berapa hari nggak masuk, kenanya SP berapa, SP berapa, SP berapa, ya kan? Nah, silakan pakai itu. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau dia misalkan sudah dipanggil 2 kali tadi, terus dia munculnya bukan di hari kelima, tapi dari keenam. Di hari keenam dia masuk kerja Pak. Bagaimana kita mensikapinya? Maka perusahaan punya pilihan. Yang pertama, perusahaan bisa melakukan PHK karena sudah terpenuhi syarat-syarat mangkirnya. Atau yang kedua, silakan kasih surat peringatan misalkan yang paling berat 3 atau dan sebagainya. Itu pilihan. Nggak harus di PHK Pak? Enggak. Kenapa nggak harus di PHK? Karena bunyi pasalnya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam PP 35 atau di undang-undang yang lama sekalipun, pasal PHK itu kalau inisiatifnya dari perusahaan selalu dimulai dengan kata-kata pengusaha dapat. Bukan pengusaha wajib, tapi pengusaha dapat. Ya. Jadi artinya perusahaan boleh memilih. Maybe yes, maybe no. Kan begitu. Mau di PHK boleh, nggak di PHK juga nggak apa-apa. Jadi pengusaha dapat. Jadi itu pilihan kepada perusahaan. Dalam konteks hukumnya begitu, dapat. Tetapi kalau ditanya lebih jauh, ada nih beberapa orang yang suka tanya, kalau menurutmu bagaimana Den? Sebaiknya saya PHK enggak? Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya akan bilang sebaiknya di PHK kalau saya. Kenapa? Karena ini urusannya masalah rasa keadilan bagi karyawan yang lain. Betul. Karyawan di perusahaan itu ada 100 atau ada 1000. Yang bandel tadi 1 orang. Pada saat kita melakukan penegakan hukum tadi, akan memberikan surat peringatan atau akan memberikan keputusan PHK karena terpenuhi unsur mangkirnya, maka sejatinya dampak terhadap rasa keadilannya itu yang akan terasa itu pada 999 orang. Betul. Karena akan dilihat kan Pak. Kalau misalkan dia sudah terpenuhi unsur mangkirnya, terpenuhi semua, harusnya perusahaan bisa mem-PHK. Tapi karena perusahaan dengan berbagai alasan terus dia menggunakan kata dapat tadi untuk menjustifikasi keputusan dia tidak mem-PHK si karyawan, secara hukum sah. Tetapi dalam konteks HR, pengelolaan sumber daya manusianya, ini yang akan menghancurkan rasa keadilan karyawan 999 orang lainnya. Merusak culture juga. Merusak culture, sehingga akhirnya karyawan 999 itu akan bilang, oh begini cara mainnya. Besok begini juga. Jadi rupanya kalau nggak masuk nggak apa-apa. Yang penting begitu masuk hari ke-6, buru-buru bawain oleh-oleh buat si bos, gitu kan? Pasti lo nggak di PHK, gitu kan? Begitu di PHK ribut nanti yang lain. Yang dulu nggak di PHK, kok sekarang di PHK. Nah, kehebohan, kerepotan, kerusakan sistem yang seperti ini munculnya dari mana? Sebenarnya seringkali justru ada andil atau keterlibatan tanggung jawab dari para pimpinan sendiri, karena dia tidak konsisten dalam menegakkan. Ada kegalauan dalam melakukan eksekusi, gitu ya. Ini nggak perlu pusing, karena seperti yang selalu saya sampaikan dalam berbagai diskusi,
HR itu mukanya dua, bukan bermuka dua. Mukanya yang harus dua. Yang setengah adalah mukanya artis kreatif, ya. Pada saat bicara tentang kesejahteraan karyawan atau pengembangan itu kreatif. Yang setengah lagi adalah robot. Pada saat bicara penegakan hukum. Kalau kita sudah menjadi robot pada saat penegakan hukum seperti pertanyaan Bu Risna tadi, maka kalau robot itu kan nggak ngelihat saudara, Pak. Ada yang baru lagi viral di sosmed, termasuklah di TikTok, tentang sebuah kejadian di mana si pimpinan perusahaan transportasi ini, pengelola bus kebetulan, ya, ownernya ini, dia mem-PHK anaknya sendiri. Anaknya udah 19 tahun kerja di situ, dia PHK. Dia sendiri yang mem-PHK dan dia umumkan ke semua orang. Luar biasa. Bagus, dan itu contoh yang bagus. Betul. Ya, itu contoh penegakan hukum yang benar. Bapaknya sendiri yang mem-PHK anaknya. Ya, nah itu muka robot tuh maksudnya begitu. Dan nggak pandang bulu. Bulu tuh nggak usah lihat-lihat lagi bulunya. Ya, itu kurang lebih, Pak.